peternakan bebek. Dia nunjukin foto-fotonya, videonya. Ya, kita beralih dulu dari dunia persepak bolaan gitu kan. Menarik ini untuk teman-teman yang mendengarkan VT ini, bahwa investasi seperti ini patut kita lihat gitu kan, patut kita telaah dan patut kita pantau sendiri. Sama seperti dengan VT yang masnya jelaskan di yang saya stitch ini. Dulu kalau nggak salah 6 tahun yang lalu, kalau nggak salah pas sebelum covid, saya dan teman-teman membuat investasi di barang hidup seperti yang dijelaskan oleh VT yang saya stitch ini. Tapi bedanya saya bukan peternakan. Saya dan teman-teman merintis pada saat itu, bukan merintis sih, lebih tepatnya melanjutkan di investasi bercocok atau menandur atau menanam gitu kan, bercocok menandur atau bertanam gitu kan, dimana Pak sebelumnya dari 3 teman saya dan 2 partner saya ini bersepakat bahwa akan mengolah dan mengupayakan lebih cermat lagi dan bahkan lebih menguntungkan lagi gitu kan. Karena kita melihat salah satu dari 3 orang ini di periode sebelumnya, di tahun sebelumnya dia berhasil dan bahkan untungnya lumayan gitu kan. Akhirnya kita sepakat bertiga untuk membangun proyek ini, dan ternyata dengan metode 1 tahun yang sekali panen 4 bulan, berarti ada 3 kali panen dengan 3 jenis tumbuhan yang berbeda, dengan 3 jenis tanaman yang berbeda, dengan tiga jenis produk yang dihasilkan yang berbeda. Di periode pertama atau di 4 bulan pertama dengan tanaman ini, dengan tanaman A itu berhasil, walaupun nggak maksimum hasil investasinya. Di tanaman kedua itu berhasil juga, walaupun tidak maksimum juga. Setidaknya kita ada investasi lah, uang masuk dan lain sebagainya. Tapi uang tersebut masih dalam bentuk kumulatif dan sepakat kita ambil di akhir tahun gitu kan. Namun di percobaan ketiga dengan tanaman yang tanda kutip kita akan menghasilkan lebih banyak, ternyata ini yang menjadi malapetaka. Di sana memang salah satu, ini disclaimer aja, tempatnya jauh dari daerah kita bertiga, dan memang cocok untuk tumbuhan ini gitu kan, untuk buah-buahan ini gitu kan. Dan di saat ini ada, daerah ini selalu penghasil buah terbesar untuk buah ini gitu kan, dan menguntungkan sekali buat para petani. Akhirnya ujung-ujungnya di tanaman ketiga ini ternyata kita rugi besar, rugi bandar, bahkan kita harus bayar gitu kan. Bayar kekurangan karena ada beberapa stok atau bibit yang mati terus kita ganti dan sebagainya. Dari awal kita berpikir ini akan positif, namun ternyata ini negatif, teman-teman. Salahnya kita tidak terjun langsung ke lapangan, tidak mensurvei langsung ke lapangan. Hanya satu dari teman kita yang sukses di percobaan tahun sebelumnya itu yang mensurvei, dan dia melaporkan di grup memang bagus, hasilnya bagus di tanaman 1, tanaman 2, namun gagal di tanaman 3. Ya di tanaman 3 sebenarnya kita nggak berharap lebih, dalam artian tidak berharap lebih ketika banyak bibit yang harus diganti, banyak bibit yang harus dipertaruhkan gitu kan. Namun kita cuma pandangannya positif gitu, karena ini bakal hasil banyak nih, karena ini adalah produk buah-buahan dari daerah tersebut dan dijual di banyak pabrik untuk dijadikan sebuah jus gitu kan. Hingga suatu ketika bulan ke-11 kalau nggak salah, salah satu dari partner ini nanya gimana progresnya.
Setelah dikonfirmasi oleh si ketua, ini ada ketuanya kan, dari 3 ini yang ketua adalah seseorang yang sebelumnya sudah berhasil di tahun sebelumnya. Dia memantau ke lapangan, ternyata ladang yang kita buat, ladang yang kita pakai, tidak ada tanaman sama sekali, tanda kutip sudah dipanen, tapi si petani, pekerjanya, mengatakan bahwa gagal panen. Ya, gagal panen. Ini yang membuat kita jadi kok gini gitu kan. Akhirnya kita yang harusnya kita untung banyak, akhirnya rugi besar. Bahkan kita harus bayar lagi untuk kegagalan ini, karena untuk bayar pekerja dan lain sebagainya. Mungkin karena ini buat kita awam gitu kan, karena kita dari tiga orang ini yang baru terjun ke dunia investasi dan baru ya cobalah gitu kan, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Jadi teman-teman, dengan video ini saya cuma berharap bahwa ya kalau kalian mau investasi di makhluk hidup, baik itu peternakan, baik itu tambak, baik itu pertanian, usahakan kalian sendiri yang mengolah, kalian sendiri yang melakukan, dan kalian sendiri yang memantau. Itu lebih efektif menurut saya. Karena kalau kita pasrahkan ke orang lain, mungkin ada 2 kemungkinan, bisa berhasil, bisa tidak. Kalau berhasil, syukur alhamdulillah. Kalau tidak, ya rugi, seperti yang tim kita lakukan gitu kan. Tapi kedepannya semoga teman-teman bisa berpikir bahwa untuk membangun suatu bisnis dari makhluk hidup harus berpikir 2 kali. Mungkin itu. Terima kasih.